Terima kasih, Mbak Helin. Saya rasa industri properti sejak ada Omnibus Law itu cukup terimpact positif ya, karena di situ banyak sekali aturan-aturan yang membuat kita itu pemain properti itu mendapatkan banyak benefit. Salah satu yang paling banyak benefitnya adalah asing itu bisa memiliki rumah susun yang selama ini masih menjadi idea ya kan, tapi belum ada aturan pelaksanaannya. Ya kalau misalnya asing memiliki properti di Indonesia, sebenarnya kalau dia company udah bisa, ya kan. Kalau misalnya orang asing secara personal dari dulu pun bisa, tapi hak pakai sekarang itu asing bisa memiliki hak milik atas satuan rumah susun. Dan itu sangat bagus sekali. Nah, bicara apakah nanti properti akan naik kembali, harga-harga akan naik, itu tergantung demand dan supply. Automatically saya lihat kalau misalnya asing itu sudah boleh memiliki properti, saya rasa demand itu akan banyak, terutama untuk daerah-daerah yang memang menjadi gateway-nya asing untuk masuk, seperti Bali, Jakarta, dan Batam. Jadi 3 tempat itu saya rasa properti price-nya akan terdongkrak oleh tambahan permintaan dari dibukanya kepemilikan orang asing. Dan satu lagi yang saya lihat ya, yang bagusnya itu adalah kalau dulu aturannya kan asing harus punya kitas dulu. Sekarang hanya perwakilan saja orang asing udah bisa membeli, ya kan. Dan bahkan yang bagusnya lagi, dia bisa menjadikan propertinya itu sebagai jaminan. Jadi mereka bisa ngambil kredit nih. Cuma sekarang nanti ada aturan dari BI-nya eh, apakah kredit itu bisa diberikan kepada orang asing, itu masih perlu diatur lebih lanjut. Itu saja sih, Mbak Alin. Iya, kalau misalnya kalau kita lihat dari regulasi sendiri masih belum diizinkan sebenarnya perbankan untuk memberikan pembiayaan perumahan kepada WNA. Kalau Anda sendiri menilai seperti apa Pak saat ini? Saya rasa itu akan inline ya. Saya rasa nanti dari Bank Indonesia pun harus menyesuaikan ya, ini cepat atau lambatnya dengan undang-undang Omnibus Law yang akan dibuat ya. Karena kalau tidak sesuai, itu akan membuat undang-undang dan aturan bawahnya tidak sinkron. Tapi pasti mereka butuh waktu lah, Mbak Alin. Oke, kalau untuk aturan turunannya sendiri ini banyak yang menantikan setelah Omnibus Law disahkan seperti apa aturan turunannya. Nah, kalau dari Anda sendiri sebagai pelaku industri properti ada yang menjadi catatan Anda bahwa ini harus diperhatikan nanti pada saat aturan turunannya keluar? Oke, aturan turunan sebenarnya simpel aja. Nomor satu adalah gini aja dah, yang perlu dicek. Kira-kira nanti notaris yang membuat, ya kan, misalnya AJB atau DPPJB dan sampai ABJB akan berani untuk melakukan transaksi itu atau tidak. Karena para notaris itu pasti akan mengikuti aturan pelaksanaannya, ya. Jadi saya rasa masih ada kerja tambahan dari pemerintah supaya aturan pelaksanaan itu sesuai, ya kan. Tapi intinya kalau kita sebagai developer, kita lihat aja nanti notaris berani nggak untuk melakukan transaksi PPJB langsung dengan orang asing, ya. Dan Kalau itu kita notaris tunggu nanti. berani berarti sudah bagus begitu ya Pak aturan Ya dong, turunannya? karena mereka pasti ada aturannya, ya kan. Itu Oke. aja sih, Mbak Alin. Kan selama ini saya rasa udah 1 tahun, 2 tahun diomongin, tapi belum terjadi nih. Jadi masih ada tarik ulur. Maka itu banyak orang mengakalinya dengan long term lease, sewa jangka panjang, ya, yang punya option untuk di convert menjadi kepemilikan. Nah ini once ini aturan pelaksanaan jalan dan bisa jalanin PPJB langsung, apalagi nanti AJB, saya rasa the game akan berubah sih.